Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami sebelum mempresentasikan akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Alvin Erwinsyah dengan NIM M1C116025. Selanjutnya ada Esa Okta Pratiwi dengan NIM M1C116027. Selanjutnya ada saya sendiri, Fajar Budiman, M1C1171008. Selanjutnya ada Danang Saputra Tambunan, M1C1171010. Dan selanjutnya ada Kenny Ariel Laben dengan NIM M1C1171024. Adapun dosen pengampu mata kuliah hidrolika ini ada Bapak Fredly Irfan STMT dan Bapak Rimba STMeng. Head losses. Head losses merupakan pengurangan energi per satuan berat fluida pada aliran cairan pada sistem perpipaan. Head loss dapat dibagi menjadi dua, yaitu major loss dan minor loss. Major loss adalah kerugian pada sistem perpipaan akibat adanya gesekan fluida dengan dinding pipa memanjang. Dan minor loss adalah kerugian pada sistem perpipaan akibat adanya sambungan pipa. Rugi aliran akibat gesekan, major loss. Rugi aliran akibat gesekan disebut juga kehilangan energi, major loss. Major losses terjadi karena adanya kekentalan zat cair dan turbulensi karena adanya kekerasan dinding batas pipa yang akan menimbulkan gaya gesek yang menyebabkan rugi aliran di sepanjang pipa dengan kecepatan konstan pada aliran seragam. Rugi aliran sepanjang satu satuan panjang akan konstan selama kekerasan dan diameter tidak berubah. Rumus untuk major losses adalah HF sama dengan F kali L per D, di mana HF sama dengan major losses satuannya meter, F adalah faktor gesek, L adalah panjang pipa satuannya meter, V adalah kecepatan fluida dalam pipa satuannya meter per sekon, D adalah diameter dalam pipa satuan meter, dan G adalah gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan yang telah dibacakan oleh teman saya tadi, yaitu rugi aliran akibat perubahan penampang. Rugi aliran akibat perubahan penampang disebut juga dengan kehilangan energi atau minor loss. Minor loss terjadi pada perubahan arah seperti pembelokan, pembengkokan, pembesaran penampang, dan pengecilan penampang. Rugi aliran minor loss akan mengakibatkan adanya tumpukan antar partikel zat cair dan meningkatnya gesekan karena turbulensi. Tidak seragamnya distribusi kecepatan pada suatu penampang pipa. Adanya lapisan batas terpisah dari dinding pipa, maka akan terjadi pusaran air, dan pusaran air akan mengganggu pola aliran laminer sehingga akan menaikkan tingkat turbulensi. Untuk minor loss dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu HM sama dengan KV2 per G, di mana HM yaitu minor loss, K sama dengan koefisien rugi aliran, V sama dengan kecepatan aliran, G adalah gravitasi. Nah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya kecepatan aliran fluida. Jadi untuk mengetahui kecepatan aliran, kita gunakan rumus berikut, yaitu Q sama dengan V kali A. Jadi di sini adalah jika kita ingin mencari debit, maka kecepatan dikali luas penampang. Dan jika kita mencari kecepatan, itu berarti debit dibagi dengan luas penampang. Selanjutnya itu major loss. Major loss merupakan kerugian akibat gaya gesek dalam pipa. Jadi untuk mengetahui kehilangan tenaga aliran, kita gunakan rumus AF sama dengan F kali L per D V kuadrat per 2G. Jadi di sini AF itu merupakan head mayor, F di situ merupakan faktor gesek, dan D di sini merupakan diameter pipa, dan dikalikan dengan V yang merupakan kecepatan, dan dibagi G 2G
dengan nilai gravitasi. Selanjutnya adalah contoh soal. Jadi ada 2 soal. Untuk soal pertama, hitung kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1.500 meter dan diameter 20 cm apabila air mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik dan koefisien gesekan F 0,02. Soal nomor 2, air mengalir melalui pipa berdiameter 15 cm dengan debit aliran 20 liter per detik. Apabila panjang pipa 2 km, hitung kehilangan tenaga di sepanjang pipa jika koefisien gesekan Darcy Weisbach F 0,015. Contoh penyelesaiannya untuk soal nomor pertama, karena semua angka sudah didapatkan, jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus Mayer-Ross, sehingga HF sama dengan 0,02 dikali 1.500 meter per 0,2 meter dikali 2 meter per detik pangkat 2 per 2 dikali 9,81. Hasilnya adalah 30,58 M. Untuk soal nomor 2, karena kecepatan aliran belum didapatkan dan hanya diketahui debit, maka kita mencari kecepatan dengan cara debit per luas penampang, sehingga sama dengan 0,02 per 1/4 dikali Pi dikali 0,15 pangkat 2 sama dengan 1,13 meter per detik. Nah, karena kecepatan sudah didapatkan, tinggal dimasukkan dalam rumus. HF sama dengan 0,015 dikali 2000 per 0,15 dikali 1,13 pangkat 2 per 2,981. Hasilnya adalah 13,07 meter. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.